Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang terpelajar, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya, untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini perkuliahan dilakukan secara asinkronus, artinya pembelajaran secara tidak langsung walaupun dengan online. Hari ini karena saya memiliki beberapa kesibukan yang harus saya lakukan sehingga tidak dapat melakukan perkuliahan pada jam perkuliahan, tetapi dapat dilakukan dengan asinkronis. Tapi ini tidak berarti mengurangi makna dari pertemuan kita kali ini. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan penyusunan artikel, dan kaitannya ini adalah menyusun penelitian ya. Jadi penelitiannya itu sudah lakukan, kemudian dibuat artikelnya. Dan saya sudah mengoreksi contoh desain yang sudah dibuat oleh rekan kalian. Demikian juga judul-judul terhadap yang sudah ajukan sudah saya koreksi. Pada kesempatan ini saya menegaskan kepada saudara beberapa hal. Yang pertama ya, sebagaimana yang telah saya share di dalam catatan saya kepada saudara-saudara, bahwa kita melakukan penelitian itu ada beberapa tujuan ya. Di antaranya satu, tujuannya untuk memecahkan adanya masalah ya. Kedua adalah tujuan penelitian ada rasa keingintahuan untuk menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan profesionalitas daripada seseorang atau saudara-saudara. Jadi nanti ketika Anda bekerja, Anda akan dituntut oleh berbagai macam tugas-tugas ya, di mana tugas-tugas itu juga tidak semuanya mulus ya, ada saja hambatan dan kendalanya. Dan itu harus dicari tahu mengapa kendala itu terjadi dan kita pecahkan. Itulah kenapa kita melakukan penelitian. Dan ini menjadi bekal saudara-saudara nanti ketika saudara-saudara bertugas dimanapun Anda bidang pekerjaannya. Mata kuliah metodologi penelitian merupakan mata kuliah yang esensial, yang penting Anda kuasai. Kemudian saudara-saudara, pada minggu ini kita akan beranjak kepada bagaimana kita menyusun kerangka teori atau kerangka dasar ya, atau landasan kepustakaan. Karena landasan kepustakaan atau landasan teoritis ini penting di dalam batang tubuh, di dalam kerangka penelitian. Ada beberapa manfaat kita melakukan landasan teoritis. Di antaranya satu, dengan kita melakukan kajian pustaka, kita mengetahui apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya tentang topik atau tentang judul yang saudara akan lakukan. Jadi dengan kita membaca literatur, hasil-hasil karya orang lain, penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal ya, dan karya penelitian lainnya, itu saudara-saudara akan memiliki wawasan, akan memiliki pandangan, gambaran mengenai apa yang sudah dilakukan orang terhadap penelitian yang sesuai dengan topik Anda, sehingga Anda tidak merasa meraba-raba atau remang-remang ketika Anda melakukan penelitian. Yang kedua adalah mengetahui posisi mana penelitian Anda lakukan. Maksud posisi mana itu artinya Anda ambil pada bagian mana, aspek mana yang akan diteliti ya. Karena ilmu pengetahuan itu merupakan suatu rangkaian ya, pengetahuan ilmu teori yang sambung menyambung antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya, sehingga di situ kelihatan benang merah antara penelitian sebelumnya dan penelitian Anda. Apa yang menjadi bedanya, jadi apa yang menjadi inovasinya. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian itu yang sudah dilakukan orang hal yang sama persis ya. Tetapi Anda boleh sama, tetapi harus ada berbedanya. Mananya bedanya di mana? Jadi artinya tidak menjiplak ya, tetapi ada modifikasinya, ada perbedaannya, ada inovasinya. Jadi
Jadi saya dalam kaitan ini menegaskan bahwa saudara-saudara nanti etika di dalam mengutip, di dalam mengambil contoh dari pendahulunya itu bukan berarti Anda harus sama persis, tapi harus ada bedanya ya. Jadi disinilah manfaat yang kedua, supaya Anda menempatkan posisi Anda itu di mana ya. Dan manfaat yang ketiga adalah kita melakukan landasan teori, kita memperoleh panduan, acuan ya ketika melakukan penelitian, baik dalam metodologinya ya maupun aspek-aspek yang ditelitinya ya. Ketika seseorang misalnya naik gunung misalnya, kita kalau misalnya naik gunung atau naik puncak misalnya ya, perbukitan atau jalan yang hutan yang yang baru gitu, hendaklah kita mencari jejak langkah yang sudah ditempuh orang. Jangan kita naik gunung, naik puncak atau naik belantara yang tidak pernah ada orang sebelumnya memasuki ya. Maka kemungkinan kita akan tersesat itu sama amat besar. Bahkan boleh jadi beberapa pendakian itu biasanya memanggil pemandu ya. Kenapa perlu ada pemandu? Supaya kita tidak tidak tersesat ya ketika naik gunung atau naik belantara kan gitu, ataupun ke laut lepas kan gitu. Oleh itu pernah ada pembimbing, dan saya sebagai dosen pembimbing termasuk adalah pemandunya, supaya Anda tidak tersesat naik gunung atau berlabuh di di lautan lepas ya gitu. Jadi kita harus atau berlayar di lautan lepas. Jadi jangan sampai kita tersesat. Jadi perlu ada pemandu. Itulah fungsi kenapa kita melakukan kajian teoritis ya. Nah, silahkan saudara pelajari apa yang sudah saya share di grup sehingga Anda lebih meresapi lagi. Dan kali ini saudara-saudara diminta untuk mengisi format yang sudah share, yaitu Anda harus bisa menentukan aspek-aspek apa atau konsep-konsep apa yang akan menjadi landasan teori berdasarkan judulnya. Dan saya di situ ada 3 contoh judul penelitian. Kemudian di kolom berikutnya adalah aspek-aspek atau konsep-konsep apa yang akan Anda paparkan berdasarkan judul penelitian saudara. Jadi hari ini kami persilakan saudara-saudara mengisi format, kemudian Anda tetapkan ya dengan judul demikian, topik demikian, maka teori apa yang mendukung dari kegiatan penelitian saudara-saudara. Kalau Anda kebingungan, Anda boleh cari landasan teori yang relevan itu dari jurnal tesis disertasi yang terbit atau penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian itu di skripsi tesis disertasi itu pasti ada landasan teorinya, dan Anda bisa lihat kalau misalnya judulnya ini, maka teori pendukungnya apa saja. Lain halnya dengan jurnal ya, karena tidak semua jurnal itu di dalam template-nya menguraikan tentang landasan teori ya. Tapi kalau misalnya ada landasan teorinya, nah barangkali saudara-saudara bisa melihatnya, bisa menjadi contohnya ya. Jadi ketika Anda mencari landasan teori itu, cobalah bercermin kepada hasil-hasil penelitian yang lainnya ya, sehingga Anda bisa menetapkan konsep-konsep teori-teori apa yang mendukung. Atau seperti yang saya sampaikan di format itu sudah ada contohnya antara judul dan konsep-konsepnya. Jika Anda ragu, silakan Anda menyampaikan pertanyaannya melalui grup WA, sehingga saya bisa meresponnya, menjawabnya apa yang saudara inginkan. Mudah-mudahan saudara-saudara tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, jaga pribadi Anda, selalu berpikir positif, jauhkan pikiran-pikiran negatif, abaikan masa lalu, abaikan kondisi yang kurang memungkinkan. Yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri ya. Tetap Anda selalu melakukan upaya meningkatkan diri, baik fisik saudara dengan berolahraga, dengan pola hidup yang sehat, meningkatkan ilmu wawasan yang bagus, tingkatkan pergaulan persahabatan ya, karena itu modal dasar bagi masa depan Anda ya.
Masa depan Anda ditentukan oleh aktivitas Anda hari ini. Selamat mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Semoga Anda tetap sukses dan semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.